Pemirsa, Alfie Maulana, tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya Tiara Angelina Saraswati, dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP. Ancaman hukumannya serius, mulai dari kurungan paling lama 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup, hingga hukuman mati. Apa yang mendasarinya? Selengkapnya dalam Benang Merah, pasal berlapis, intai jagal sadis. Tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap kekasihnya, Alfie Maulana, dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana. Polisi menjerat Alfie dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukuman paling tinggi dari pasal ini yaitu 15 tahun penjara. Selain itu, polisi juga mengenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling tinggi, hukuman mati. Kemungkinan lain ancaman kurungan seumur hidup atau bisa jadi juga penjara dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun. Meski begitu, penegak hukum tampaknya cenderung mengarahkan perbuatan sadis Alfie pada pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Dalihnya, tersangka diduga kuat telah menyiapkan rencana sebelum menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. Pasalnya sementara tetap karena itu sudah merupakan pasal di KUHP yang dengar ancaman hukuman maksimal. Pasal berapa teman? 340 kan. Untuk hukumannya, hukuman apa temannya? Hukuman maksimal ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Polisi pun menganalisis hasil pemeriksaan terhadap Alfie dalam kerangka teori kriminologi. Alfie disebut mengalami kondisi anomi, yaitu kondisi psikologis yang mendorongnya berbuat dehumanisasi atau menghapus sisi kemanusiaan diri dan korban. Diduga tindakan mutilasi yang dilakukan Alfie terpicu tindakan sebelumnya, yaitu akibat pembunuhan yang dilakukannya. Sisi psikologis Alfie jadi terguncang hebat. Alhasil, pelaku sedapat mungkin berusaha menghilangkan jejak dan barang bukti yang membuatnya gelap mata hingga tega memperlakukan korban yang dibunuhnya secara keji, jauh dari nilai-nilai manusiawi. Perbuatan kriminal itu juga berkaitan dengan respon atas tekanan emosi, stres atau frustasi. Nah, tentu hal-hal ini kan perlu sesuatu yang dievaluasi secara mendalam ya. Kalau kita memang betul-betul ingin memahami gitu, tersangka ini apakah berkaitan tanda kutip lebih pada kondisi persepsi atau perilaku dehumanisasi, anomi, atau ada proses-proses frustasi, agresif yang tidak terkontrol yang kemudian menjadi hal-hal yang terlibat dalam perbuatan tersebut begitu. Perilaku sadis yang diperbuat Alfie bahkan berlanjut usai ia memutilasi Tiara menjadi ratusan bagian. Alfie membuang potongan-potongan tubuh Tiara dengan cara di luar nalar manusia normal yang masih memiliki hati. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan membuang layaknya membuang kotoran. Sambil berjalan dibuang dan dilempar. Tapi ingat, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Ditaruh di dalam tas, bahkan dibuang dicecer. Ini tas yang digunakan untuk taruh sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang. Dan ini tas yang dia gunakan untuk membawa potongan-potongan tubuh korban tersebut. Jadi ada beberapa hal, faktor lain yang menyebabkan pelaku ini sampai memutilasi sedemikian banyaknya ya, menjadi sekian ratus gitu. Yang pertama,
itu juga tidak lepas dari keinginan untuk menghilangkan identitas korban. Ya, yang kedua juga bisa jadi itu mengurangi trauma atau stres si pelaku itu sendiri. Setelah pasal 338 dan 340 KUHP digunakan untuk menjerat Alfi, kini sejumlah kalangan turut menyuarakan agar Alfi dijerat dengan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindakan pidana lain yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini diantaranya melarikan diri atau melepaskan diri dari hukuman saat tertangkap tangan. Ancaman hukuman dari pasal 339 KUHP ini juga tidak kalah serius, yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Dalam kerangka bahwa tujuannya untuk memidana yang bersangkutan itu lebih berat dan pemidanaannya maksimal, tentu kita mendukung ya, karena melihat dari sifat kejahatan perbuatan yang bersangkutan, pelaku ini kepada korban sangat luar biasa, tidak manusiawi mungkin ya, kita katakan demikian ya. Alfi mengaku menyesali perbuatannya telah menghilangkan nyawa Tiara dan memperlakukan jasadnya dengan cara tak manusiawi. Sejumlah kalangan pun berpendapat, sisi psikologis yang dialami Alfi tidak dapat menjadi pembenaran untuk suatu perbuatan pidana yang teramat keji. Jerat dan ancaman hukum berat pantas untuk pelaku, kendati semua ini bakal bergantung pada proses persidangan. Bahwa orang-orang yang tidak biasa berinteraksi sosial misalnya, atau dia tidak memahami terkait dengan bagaimana konteks individu dalam masyarakat, itu memiliki faktor resiko gitu ya, bahwa dia tidak bisa memahami tentang adanya individu lain, tentang bagaimana menghargai individu lain misalnya. Kalau kita bertanya apakah ada karakter tertentu, lagi-lagi kalau dari perspektif psikologis ya, kami sangat melihat bahwa individu itu atau manusia itu punya proses individual. Jadi bukan hanya tentang karakter saja, tetapi sebetulnya perlu dipahami proses-proses apa. Misalnya bagaimana masa kecilnya, bagaimana dia itu punya pengalaman dengan interaksi sosial yang lebih luas, relasi-relasi interpersonal, itu semua bisa berkontribusi. Dan ini menurut saya juga karena bagian dari kerja dari yudikatif, maka teman-teman di yudikatif harus melihat kejahatan ini sebagai kejahatan yang menurut saya tidak bisa diberikan ruang permaafan begitu ya. Apalagi ruang permaafan dengan mengatakan bahwa perbuatan ini dilakukan karena yang bersangkutan misalnya memiliki tekanan juga. Semua telah terjadi, Tiara pun tak mungkin lagi kembali. Kini hanyalah duka mendalam yang dirasakan keluarga sepeninggal Tiara. Di mata keluarga, Tiara dinilai sebagai pribadi yang pintar dan mandiri.